Selamat datang di program saya, Tatu, Cerita Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei. Di sini saya ingin berbagi kisah horor kepada penonton setia FDP Channel. Ini adalah kisah pribadi saya. Langsung saja, begini ceritanya. Pada waktu itu, kurang lebih antara tahun 2010 atau 2011-an. Waktu itu, saya masih duduk di bangku SMA. Pada saat itu, saya bersama keluarga dari ibu sedang berkumpul di rumah nenek atau ibu dari ibu saya di kampung halaman saya tercinta. Waktu itu ada saya, nenek, ibu, kakak keponakan, dan juga bude saya. Kami bercengkrama di ruang tengah atau ruang televisi. Namun, entah kenapa, tiba-tiba kakak saya merasa perutnya sakit, ingin buang air besar. Sebagaimana yang kita tahu ya, kebanyakan WC di kampung letaknya masih ada di belakang, di luar rumah. Begitupun WC di rumah saya. Letak WC ada di belakang rumah ibu saya, dekat hamparan sawah yang luas dan di dekat kandang kambing. Dan hanya ada penutup di samping kanan kiri, depan belakang, dan tidak beratap. Rumah ibu saya dan nenek saya masih di satu halaman dan satu pagar. Jadi istilahnya rumah kami hanya berjarak 5 langkah saja, hanya terpisah oleh jalan kecil. Karena kakak saya tidak berani ke WC sendirian, akhirnya dia mengajak saya untuk menemaninya. Tanpa basa-basi, saya mengiyakan ajakan kakak saya. Kami pun menuju WC. Saya berhenti di kandang kambing, sedang kakak saya menuju WC sendirian. Supaya saya tidak bosan, saya pun memainkan HP yang sengaja saya bawa. Namun, sesekali saya melihat keadaan sekitar. Karena di belakang rumah itu tidak ada lampu, jadi keadaan sekitar nampak remang-remang. Malam itu, hawanya dingin. Angin berhembus sedikit kencang. Di tengah keasyikan saya memainkan gawai, entah kenapa, tiba-tiba mata saya tertuju pada sawah belakang rumah nenek. Saya terkejut setengah mati saat melihat ada penampakan hantu pocong yang kain kafannya berwarna putih bersih. Dia menggoyang-goyangkan badannya, seakan-akan menggoda saya untuk terus menatapnya. Pocong itu badannya terbungkus sangat rapat. Mukanya tidak terlihat. Bentuknya pun tidak sempurna, hanya seperti bayangan saja. Saya pun mengedip-ngedipkan mata saya, berharap itu hanya halusinasi saya saja. Namun, pocong itu tak kunjung hilang. Dia masih berada di tempat yang sama. Badan saya langsung merinding. Mulut saya tidak dapat berkata-kata maupun berteriak. Untung saja waktu itu badan saya tidak beku, dan saya masih bisa menggerakkan seluruh anggota badan. Karena saya khawatir pocongnya melompat ke arah muka saya dan menyerang atau meludahi saya, maka saat itu juga saya langsung lari tunggang langgang masuk ke dalam rumah untuk meminta tolong keluarga saya menemani mengecek ke arah pocong tersebut. Takutnya pocong yang saya lihat itu hanya karung putih yang dipasang nenek untuk mengusir burung.
karena pada saat itu sawah kami sedang ditanami padi. Waktu saya masuk ke rumah sambil berlarian, semua orang panik dan menanyakan penyebab saya lari. Setelah saya jelaskan, semuanya terkejut dan tidak percaya. Namun akhirnya nenek yang bersedia menemani saya mengecek ke sawah. Waktu saya lihat kembali ke sawah tersebut, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Karung putih pun tidak ada, hanya ada tumbuhan padi yang membentang. Di sela-sela saya mengecek sawah, kakak saya tiba-tiba keluar dari WC. Dia menanyakan sesuatu ke saya. "Awakmu cik tasan apa nguyu-nguyu toh? Kamu barusan apa ketawa-ketawa toh?" Saya pun terkejut mendengar pertanyaan kakak saya. Lalu saya menjawab, "Enggak ih, aku mau menengahi dolanan HP." "Tidak ih, aku tadi diam saja main HP." Pikir saya, lawang saya lo nggak full stay di tempat, malah lari gara-gara ketemu penampakan. Kami semua panik. Akhirnya langsung buru-buru masuk rumah. Di dalam rumah, saya bertanya ke kakak, "Tadi suara ketawanya kayak gimana?" Lalu dia jawab, "Kayak begini loh." Dikiranya kakak saya cekikikan gara-gara lihat video lucu di HP. Lalu saya ceritakan ke kakak saya kalau tadi saya melihat penampakan pocong di sawah belakang rumah nenek. Kakak saya pun terkejut bukan main, dan kami menyangka bahwa tawa yang didengar kakak adalah tawa pocong tersebut. Mungkin dia tertawa karena berhasil menakut-nakuti saya. Dan saya curiga kalau hantu yang saya lihat itu dari kuburan yang ada di dekat persawahan nenek saya. Karena kuburan tersebut adalah kuburan misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang dikubur di situ. Tapi akhir-akhir ini saya menemukan penjelasan di sebuah aplikasi. Jika pocong tersebut kain kafannya putih bersih dan wajahnya tidak nampak, itu berarti pocong yang asli. Namun, kalau pocong tersebut kain kafannya lusuh dan kotor, wajahnya nampak menyeramkan, darah di mana-mana, berarti itu adalah setan yang tengah menggoda manusia supaya takut padanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Bukan karena takut, tapi karena merasa was-was jika nanti tiba-tiba diserang oleh penampakan tersebut. Ilmu agama saya belum cukup kuat. Nah, begitulah kiranya teman-teman kisah saya. Ini betul-betul kejadian nyata yang saya alami sendiri. Sebetulnya masih ada banyak kisah horor yang ingin saya ceritakan, tapi mungkin next episode saja. Sekian kisah dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia kali ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.